Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadan li tariqihil qawim wa waffaqana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnazari liwajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiy raufur rahim sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali ibadah fardu Jumat ini, mari sama senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menganugerahkan kita aneka ragam nikmat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kesemua nikmat itu sesungguhnya adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita, Rahman dan Rahimnya Allah. Karenanya pesan-pesan kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita sejatinya adalah modal besar yang Allah berikan kepada kita untuk menebar rasa kasih dan sayang kepada sesama manusia. Jamaah yang berbahagia, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin, nabi yang menebarkan kasih sayang tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada semesta, hingga akhirnya umat Islam sesungguhnya adalah umat yang nabinya menebarkan semangat kasih sayang dan perdamaian. Karenanya aneh jikalau Islam digambarkan dengan kekerasan, intoleransi, semangat permusuhan. Itu justru jauh sekali dari pesan dasar agama yang mulia ini. Semoga di yaumil akhir nanti kita umat Islam ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, kemanusiaan yang sejati sesungguhnya bukan dilihat dari atribut formal, bukan dilihat apa yang telah didapatkannya, apa yang telah diraihnya. Tapi kemanusiaan yang sejati adalah bagaimana manusia bisa tampil dengan semangat kerahmatan, semangat mengasihi dan menyayangi. Maka wajar setiap ketika mengawali setiap surah, kecuali surah At-Taubah, maka ayat-ayat Al-Quran itu dibingkai, dibungkus dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia,
Oleh karena itu maka sungguh betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasulnya, hamba-hamba terpilih dari Allah. Mereka semua adalah orang-orang yang tampil dengan semangat menyayangi, semangat berdamai, di samping tentunya menegaskan dasar-dasar ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antara semangat tauhidik dan semangat kerahmatan adalah satu alur, di mana orang yang bertauhid pasti orangnya punya semangat menyayangi. Karenanya jamaah yang berbahagia, Nabi pernah berpesan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi kamulah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, niscaya yang di langit pun akan menyayangimu. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, karenanya pada puncaknya para nabi itu ditutup dengan seorang nabi yang menebarkan rahmatan lil alamin. Dan dalam sebuah pesannya Nabi menegaskan misi utama beliau tampil ke muka bumi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, dalam berbagai literatur, bahkan saat ini ada sebuah buku yang menegaskan tentang adanya arah di mana kampus dan perguruan tinggi akan cenderung mengalami suasana kematian, di mana kampus bergerak tidak lagi mengambil posisi khitahnya. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa ternyata hari ini banyak dunia pendidikan kita yang hanya menjadi pabrik untuk melahirkan orang-orang yang paham pengetahuan, tapi tidak banyak pendidikan yang melahirkan manusia yang memanusiakan. Hingga banyak orang yang pintar tapi buta mata hatinya. Orang yang pintar tapi hatinya buta, ini jauh lebih berbahaya dari orang yang bodoh berbuat zalim. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, oleh karena itu pesan Nabi yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ini mengambil pesan betapa bahwa manusia semodernitas apapun harus mampu tampil dengan dimensi akhlak terbaiknya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, dari sisi sasaran dan objeknya setidaknya akhlak itu dibagi kepada dua tipologi. Pertama, kita menyebutnya dengan istilah akhlak privat, akhlak personal. Akhlak pada sisi ini manusia mendapatkan pengayaan secara personal. Dia menjadi orang yang rajin ibadah, jadi orang yang santun, pribadi yang luhur, yang dia menjadi orang-orang yang bisa diberi kepercayaan. Dia taat kepada Tuhannya dan mengasingkan diri dari berbagai kemungkinan kemaksiatan yang bisa dilakukan. Secara privat, akhlak pada level ini memperkaya bagaimana seseorang secara individu menjadi naik kualitas takwanya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, saat ini banyak orang yang lebih banyak mengembangkan akhlak privatnya. Dia ketika beragama mencari mengisolasi diri, mendapatkan ketenangan diri di hiruk pikuk sekitarnya. Dia mengambil posisi menyendiri agar tidak masuk dalam situasi
sosial yang tak jarang menggeretnya menjadi orang-orang yang kehilangan kesolehan. Nah, inilah yang banyak ditempuh oleh banyak umat kita, hingga akhirnya kita lupa ada tipe akhlak yang kedua, yaitu akhlak yang bersifat publik. Bahwa ternyata kesolehan-kesolehan personal, jikalau itu tidak berefek kepada kehidupan sosialnya, maka akhlak privat ini tidak akan memberikan kontribusi besar buat orang secara jamaah, secara sistem. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Oleh karena itu maka wajar ada sebuah negeri, bangsanya, rakyatnya banyak yang pergi haji, tapi negerinya, mohon maaf, banyak korupsinya, banyak penyimpangannya, banyak kejahatannya. Antara orang yang beribadah sama orang yang bersosialisasi itu terjadi gap, kesenjangan, hingga tidak terjadi integritas, integrasi antara amalan ukhrawi yang dilakukan dengan perubahan signifikan terhadap kedudukan duniawi yang dialami. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Oleh karena itu maka sektor atau aspek akhlak publik inilah yang harus kita sama-sama pikirkan, karena inilah nanti yang akan memperbaiki bangsa kita, sistem kita. Kalau tidak, maka kesolehan hanya milik pribadi-pribadi saja. Agama kita bukanlah yang hanya mengajarkan kesolehan bersifat pribadi, tapi bagaimana kesolehan-kesolehan pribadi itu mampu terimplementasi dan terkontribusi dalam kehidupan yang bersifat sosial. Orang yang akan punya etika publik, kalau dia guru, maka pembelajarannya akan jelas kesolehannya. Seorang pedagang akan jelas kejujurannya. Seorang pemimpin akan jelas kearifan dan keadilannya. Jamaah yang berbahagia, salah satunya maka di Al-Quran ada satu surah yang dikenal dengan surah adab. Surah ini bernama surah Al-Hujurat, karena keseluruhan ayat-ayatnya bercerita tentang adab. Padahal sepertiga lebih Quran itu banyak cerita tentang kisah, tapi di surah ini semuanya berbincang tentang adab, dan adab yang dibincangkan lebih banyak terkait dengan akhlak publik. Jamaah yang berbahagia, salah satunya adalah pada titik tengahnya pada surah Al-Hujr ayat 10, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah saudaramu dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, pesan ayat ini bahwa karakter dasar orang beriman itu sejatinya adalah orang yang punya mental ukhuwah, semangat bersaudara. Jadi kalau ada masyarakat, ada lembaga, ada organisasi, ada kelompok yang di dalamnya tidak ada mental bersaudara, maka akhlak publik di tempat itu mengalami masalah yang serius. Jamaah yang berbahagia, kita ini adalah kumpulan orang-orang yang saat ini bergelut untuk menjadi lebih baik, tapi tanpa jiwa persaudaraan, maka kita akan menghadapi puing-puing mimpi yang tak pernah wujud dalam kenyataan. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, kemudian Al-Quran mengatakan fa'aslihu baina akhawaikum, bahwa mental orang yang beriman itu adalah dia punya semangat mendamaikan, bukan mengkompori, memanas-manasi, memutuskan silaturahmi bagaikan pisau dan gunting yang memisahkan yang telah bersatu, bukan menjadi jarum dan benang yang terus merajut,
menjahit sejauh apapun keterpisahan itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah. Abid Al-Jabiri mengutip ada 3 hal yang bisa menggoncang semangat bersaudara itu. Pertama, unsur yang disebut dengan istilah kabilah. Semangat kabilah ini pernah ada pada zaman jahiliyah, di mana orang lebih berorientasi kepada golongannya, kelompoknya, sukunya, marganya, primordialismenya, asal usulnya. Nah, ketika itu terjadi, maka supremasi bukan pada kebenaran, bukan kepada kebaikan, tapi siapa yang menjadi kawan dan kelompoknya. Kalau itu terjadi, jamaah yang berbahagia, maka kita tidak akan pernah menjadi negeri yang mendapatkan kasih sayang Allah. Karena apa? Karena kita mengembangkan dengan semangat kelompok demi kelompok. Yang kedua, kata Abid Al-Jabiri, adalah unsur ghanimah. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Pernah terjadi pada perang Uhud, umat Islam yang seharusnya sukses, seharusnya berhasil, seharusnya mendapatkan kemenangan, tapi karena tergiur dari barang-barang perang yang dilepaskan, yang ditinggalkan oleh musuh, ternyata rupanya itu adalah strategi lawan untuk melumpuhkan kekuatan umat Islam, dan akhirnya umat Islam banyak yang mengalami luka-luka. Jamaah yang berbahagia, bukankah hari ini banyak umat, banyak kelompok, banyak warga yang justru berebut ghanimah dan kadang-kadang tidak lagi memperhatikan aspek persaudaraannya. Karena ghanimah, karena harta, saudara pun akan dibinasakan. Jamaah yang berbahagia, yang terakhir adalah unsur akidah, ideologi. Di akhir Khulafaur Rasyidin, kelompok umat Islam terkelompokkan menjadi 3 model. Pertama, namanya Syiah, orang-orang yang menjadi loyalis penguasa. Apapun kata penguasa, dia tetap mengatakan benar. Tapi yang kedua ada namanya Khawarij, oposan. Apapun yang baik dari penguasa pasti salah sama dia. 2 hal ini tentunya harus sama-sama kita letakkan dengan baik. Kalau oposan, jadilah oposan terhadap, kalau yang buruk baru dilawan, tapi kalau yang baik harus didukung. Terakhir ada kelompok Murji'ah. Murji'ah ini tak masuk lawan, tak masuk kawan. Dia bukan loyalis dan bukan lawan, tapi dia orang yang mengamati mana yang salah ditinggalkan dan mana yang baik harus didukung. Jamaah yang berbahagia, kita ingin rahmat Allah itu menjamur di lingkaran kita. Semoga dimanapun kita berada, semangat bersaudara, semangat berdamai inilah yang membuat kita menjadi kuat dan kokoh. Kalau dalam sebuah kebersamaan, seberat apapun masalah dan tantangan, insya Allah akan mudah dituntaskan dan diselesaikan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم يا موحي الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.